Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para mahasiswa S1 program studi Pendidikan Agama Islam Stay Al-Hamidiyah. Mohon maaf sebelumnya agak terlambat karena lagi ada tamu tadi. Sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, hari ini semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, jauhkan dari macam-macam penyakit, terutama musibah yang melanda negeri ini. Selanjutnya mari kita mulai kuliah pada sore hari ini. Lanjutan dari materi kemarin, yaitu mengenal Pancasila dalam perspektif Al-Quran. Sila pertama dan sila kedua sudah kita pelajari bersama kemarin. Sekarang kita langsung kepada sila ketiga. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dalam Al-Quran, kita ditegaskan dalam firman Allah dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini kita dianjurkan dalam sila ketiga ini, maksud dalam Al-Quran adalah kita dianjurkan untuk berpegang teguh kepada agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi maksudnya adalah umat yang ada di dunia ini harus percaya dan yakin bahwa agama Allah, agama yang diturunkan Allah, yang diberikan Allah, yaitu agama Islam. Karena indallahi Islam, agama yang diakui Allah itu adalah agama Islam. Kita maksudnya harus berpegang teguh kepada agama itu. Dan jangan sampai kita semua merusak agama atau menjadi provokasi agama. Jadi anjuran wa'tasimu bihablillah ini dalam Al-Quran, sesuai dengan sila ketiga ini, umat di dunia ini harus punya pegangan, harus punya landasan. Dan landasan itu, maksudnya dalam hal ini adalah agama Allah, itu harus dijaga bersama. Jangan sampai kita terprovokasi dengan masalah baru umpamanya. Jangan sampai. Ini dalam perspektif Pancasila sebagai ideologi dasar negara, tadi dibahas dalam perspektif Al-Quran. Warga negara Indonesia, saya dengan sampean ini selaku warga negara di Indonesia, juga harus berperilaku baik, bersatu. Jangan sampai karena ada kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan pribadi seseorang, kita terpisah. Maksudnya begini, dalam hal kecil umpamanya, di tingkat pedesaan, ada acara 5 tahun atau 6 tahun sekali, pemilihan kepala desa umpamanya. Kita jangan terprovokasi dengan hal-hal seperti itu. Maksudnya sila ketiga Persatuan Indonesia ini, orang Indonesia sebagai warga negara
ini harus berperilaku baik, bersatu menjaga negara kita ini. Jangan sampai terprovokasi dengan masalah-masalah baru. Karena masalah baru ini kadang ditunggangi oleh kepentingan seseorang atau kelompok-kelompok tertentu. Di Indonesia ini, kemarin saya sudah jelaskan, berbagai macam-macam budaya, berbagai macam-macam ras, suku, agama. Tapi kalau kita kembali kepada sila ketiga, meskipun berbeda-beda adat, agama, dan ras, jangan sampai terjadi perselisihan. Itu maknanya sila persatuan Indonesia. Kita saling memahami, harus saling memahami, menghormati antar sesama. Umpamanya kita beda ras atau suku, atau budaya, atau beda bahasa, karena bahasa ini setiap daerah macam-macam, kita harus saling menghargai dan memahami. Jangan semaunya sendiri. Supaya nilai persatuan di negara ini kita tetap utuh. Warga Indonesia boleh mengkritik. Apabila ada permasalahan di negeri ini boleh mengkritik. Umpamanya baru-baru ini penerapan PPKM yang dianggap tidak adil umpamanya. Ini boleh mengkritik. Tapi mengkritiknya harus berdasarkan logika. Masuk akal, rasional, diterima secara akal. Boleh mengkritik pemerintah. Tidak apa-apa, tapi harus rasional cara mengkritiknya. Jadi kaum akademi, kan selaku orang akademisi, boleh mengkritik pemerintah, tapi harus rasional. Ada dasarnya orang mengkritik itu. Jadi nilai-nilai persatuan ini harus dijaga. Di dalam Al-Quran, persatuan Indonesia, persatuan ini sudah dijelaskan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita dilarang, bercerai-berai itu dilarang. Mau tanya, Pak? Ya, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, tadi Bapak sempat menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Ya. Pertanyaan saya, ideologi Pancasila yang Bapak jelaskan tadi, apakah mengacu pada fungsi ideologi atau lebih mengarah kepada nilai, lebih mengarah pada nilai dari ideologi sendiri, Pak? Sudah? Sudah, Mas? Sudah. Pancasila adalah sebagai ideologi negara. Ya. Ideologi dasar negara. Maksudnya ideologi ini pandangan hidup negara. Sebagai dasar negara. Itu Pancasila. Ya, orang banyak menganggap dalam perspektif yang berbeda. Ada Pancasila itu sebagai falsafah negara, ada macam-macam perspektifnya. Kalau saya menganggap, dasar-dasar saja kalau saya menganggapnya, Pancasila itu sebagai dasar negara begitu. Apakah Pancasila itu, tadi bagaimana pertanyaannya? Pertanyaan tadi, ideologi Pancasila yang Bapak jelaskan itu, apakah lebih mengarah kepada fungsi ideologi itu sendiri, atau lebih mengarah pada nilai, Pak? Nilai ideologi itu.
Yang dimaksud tadi ideologi itu di dalamnya ada nilai yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi praktek warga negara ini, saya dengan sampean ini, seharusnya dalam berperilaku sehari-hari mengacunya kepada dasar negara itu. Seharusnya seperti itu. Karena di dalamnya itu ada nilai yang tersimpan dari sila pertama sampai sila kelima. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kemarin itu saya jelaskan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, kita dianjurkan untuk berbuat adil kepada sama manusia, apabila haknya ya kasih haknya. Nah, seperti itu. Itu yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi pertanyaannya, apakah kita mampu melaksanakan seperti itu? Orang kan kadang bilang Pancasila ini tidak cocok. Sekarang ideologi negara ini harus diganti umpamanya. Karena sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman umpamanya seperti itu. Ini kan ada isu-isu seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita yang salah, apakah dasar negaranya? Kan seperti itu. Nah, kita berpikir bagaimana caranya kita berbuat adil. Bagaimana kita caranya memanusiakan manusia seperti itu. Ini harus kita terapkan dalam sehari-hari. Karena ada nilai di dalamnya yang harus kita terapkan. Tapi pertanyaannya tadi, apakah mampu kita melakukan seperti itu? Makanya tadi mengacu kepada sila ketiga, persatuan Indonesia itu kita dianjurkan untuk berpegang teguh, jangan sampai bercerai-berai, menjaga persatuan di negeri ini, kita selaku warga negara, ini harus. Kan seperti itu. Ini yang harus kita lakukan bersama. Jadi wujud dasar negara Pancasila ini kita mengenalnya secara Al-Quran. Tapi saya sambil kaitkan dari Al-Quran ke secara kenegaraan. Supaya sama-sama memahami. Jadi supaya tidak salah tafsir. Kadang orang kan ini banyak paham baru, rombongan, berkelompok, datang ke Indonesia tiba-tiba mau merubah dasar negara ini. Nah, kita dianjurkan jangan ikutkan seperti itu. Kita pahami dulu, ketika ada masalah dianalisis dulu. Sumbernya dari mana? Kan seperti itu. Terus selanjutnya sudah Mas ya? Siapa ini Putra Hanafi? Ya. Yang Putra Hanafi di unmute dulu suaranya. Yang Putra Hanafi itu. Assalamualaikum. Putra Hanafi suaranya di unmute. Ya Mas. Monggo Mas. Oke. Nama saya Sahrul, Pak. Ya. Sahrul Gunawan, kayak artis ini. Halo? Ya. Artis itu, Pak. Saya mau bertanya berkaitan dengan keadilan, Pak. Kan kemarin sudah Bapak bahas dengan sangat detail apa itu arti keadilan, itu sangat detail sekali, Pak. Iya. Cuman yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau keadilan, rasa keadilan atau ketidakadilan itu sendiri dilakukan oleh pemimpin kita atau pemimpin masyarakat misalnya. Terus contohnya bagaimana masyarakat itu kayak sekarang itu Pak ya. Kayak sekarang itu kan masjid-masjid itu banyak ditutup kan ya. Meskipun banyak pemandangan tentang itu Pak ya. Banyak pemandangan masalah itu. Itu kan menurut saya kerumunan itu bukan cuma masjid ya, tapi yang menjadi sasaran pertama itu masjid ya. Menurut saya sangat merugikan umat Islam menurut saya. Begitu.
tanggapan masyarakat itu untuk mewujudkan rasa adil dalam diri sendiri. Itu bagaimana, Pak? Sementara rasa adil itu sendiri belum dirasakan dari pemimpin-pemimpin besar di negeri ini, Pak. Begitu. Mungkin seperti itu, Pak. Minta Sudah? penjelasan yang Ya. Terima kasih Mas Gunawan ya. Sahrul, Pak. Iya. Saya manggilnya Gunawan saja. Karena kayak nama artis ini. Bagaimana kita memperoleh atau mendapatkan nilai-nilai keadilan seperti itu? Apalagi sekarang ini zamannya sudah seperti ini. Kata orang-orang bijak itu keadaan alam sudah mulai suram seperti itu. Apakah pemerintah peduli dengan kita? Banyak masjid ditutup umpamanya. Kalau berbicara manusia, Mas, manusia ini tidak ada puasnya. Saya bisa menjelaskan adil umpamanya dalam perspektif hukum Islam, tapi kadang manusia tidak terima seperti itu. Ini manusia. Di adil itu sebenarnya menurut siapa? Keadilan itu bisa diterima. Orang bisa mengatakan itu adil apabila dirinya puas. Dirinya, kemauannya sendiri ini, kepentingan sendirinya ini merasa terpenuhi, itu dibilang adil. Kalau dalam perspektif Islam kan, yang dinamakan adil itu menempatkan pada tempatnya, pada posisinya, atau pada porsinya. Itu secara perspektifnya seperti itu. Tapi meskipun ada perspektif seperti itu, apakah kita merasa terpuaskan? Tidak. Ini sifat manusia. Jadi saya bilang, adil itu hanya ada pada individu masing-masing. Apabila individu itu sudah terpenuhi kemauannya, itu adil. Jadi perspektif adil ini banyak, Mas. Kalau menurut teorinya Hans Kelsen itu, adil itu secara ketatanegaraan tidak boleh bertentangan. Antara peraturan di bawah dengan yang di atas tidak boleh bertentangan. Ini menurut teorinya Hans Kelsen. Ada juga adil menurut teorinya Aristoteles. Aristoteles mengatakan orang bisa menerapkan keadilan itu apabila 3 syarat pokok ini dipenuhi. Jadi cara menilainya dengan 3 syarat itu. Pertama adalah prestasi, kedua adalah kinerja, 3 adalah kemauan. Jadi perspektif adil itu banyak, tapi setelah diimplementasikan kepada masyarakat, diterapkan, orang pasti berkata, saya belum menerima keadilan. Tapi sebaik-baiknya orang, kita dalam perspektif agama, jadi kita ini dianjurkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Kita ini hanya makmum. Presiden sebagai imam kita seperti itu. Ketika presiden menghendaki seperti itu, masjid itu tuh umpamanya, ya sudah kita ikuti saja. Yang tanggung jawab siapa ketika umpamanya ada niat jahat? Umpamanya presiden memperlakukan rakyatnya sewenang-wenang. Umpamanya ini. Ya presiden yang bertanggung jawab. Tapi saya kira tidak. Presiden melakukan upaya-upaya seperti itu sudah baik niatnya. Mereka paham, tahu. Karena di ketatanegaraan itu ada staf presiden, ada staf ahli presiden, ada menteri atau pembantu-pembantu presiden yang menangani hal-hal itu. Kecuali presiden kita ini dari golongan non-Islam, boleh kita curiga. Tapi selama ini presiden bilang A, itu sudah melihat keadaan. Jadi kalau negara dalam hal ihwal, ini kan bisa dikatakan hal ihwal,
boleh warga negaranya itu taat, Mas. Dan taat kepada pemimpin itu memang kita dianjurkan. Jadi kalau berbicara keadilan, ya masyarakat, ini kalau 2 tahun seperti ini ekonomi kita mau makan apa seperti itu. Ini menurut masyarakatnya seperti itu. Tapi upaya pemimpin itu terus dilakukan. Jangan jauh-jauh kepada presiden. Di pemerintahan desa kita kadang tidak merasa puas. Melihat kepala desanya beli mobil saja kita sudah pelongak-pelongo. Wah, itu mana sudah beli mobil, kan seperti itu. Jadi keadilan itu apabila kepentingannya sudah tercapai. Mari kita percayakan kepada pemimpin kita dan berdoa bersama. Ya mudah-mudahan wabah ini kan musibah alam. Ya cepat berlalu seperti itu. Itu harapannya seperti itu. Jadi tidak ada niat pemimpin ini mau membohongi rakyatnya, tidak ada. Pemimpin kita ini baik orangnya. Tapi upaya-upaya yang dilakukan ini sudah baik terhadap warga negara kita ini. Jadi kalau berbicara teori keadilan itu bagus, tapi ketika diterapkan, ini malah menjadi pertentangan. Jadi orang adil ini sekarang sudah langka. Sudah jarang orang ini berbuat adil. Ya sampean nanti kalau jadi pejabat pemerintah, maka berperilakulah seadil-adilnya. Jadi ini ketika diterapkan seperti itu, karena perspektif adil itu banyak tadi yang saya jelaskan. Umpamanya begini, kita melihat perspektif adil dalam perspektif Aristoteles umpamanya. Aristoteles ini mengatakan 3 itu. Yang dikatakan adil itu apabila prestasi, kinerja, seperti itu, kemampuan, itu ada. Umpamanya ada kasus, ada suami istri menikah, karena terus istrinya bekerja di Arab Saudi. Suaminya ada di Indonesia. Tidak kerja umpamanya, istrinya bekerja. Jadi suaminya makan sama istrinya. Terus dalam beberapa tahun ketika pulang dari Arab Saudi umpamanya, dia bercerai. Kan banyak kasus seperti itu. Lah bagaimana kita melihat seperti itu? Apakah pembagian hartanya sama apa tidak? Kan seperti itu. Jadi menurut perspektif Aristoteles, karena kita menilai kinerja, ya tetap istrinya yang dapat banyak, Mas. Tapi kalau ini diterapkan di budaya Madura umpamanya, ini menjadi fitnah. Ada suara Pak. Ini yang sering kita temui. Jadi adil itu saya katakan, meskipun teorinya seperti itu, tapi kadang ketika dipraktekkan menjadi pertentangan. Tapi kita selaku warga negara, kita harus terus berusaha. Berpikir positif, bagaimana nilai-nilai keadilan itu bisa kita tercapai bersama. Terus sudah? Ada lagi? Ada Pak. Ya, gimana? Jadi Indonesia ini kan negara dengan multi etnis, multi agama, dengan banyak budaya, bahkan banyak bahasa daerah yang masing-masing punya simbol. Problem yang kita hadapi saat ini kan Pak begini, kita menyikapi perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Siapa ini yang ditanya ini? Hanafi Pak.
Oh, masih Hanafi. Iya, ya. Gimana? Ya. Problem hari ini adalah masalah toleransi. Jadi banyak kalangan etnis, kalangan agama, kalangan budaya yang mengartikan toleransi dengan berbagai macam warna, berbagai macam pandangan yang mungkin bisa kita rasakan bahwa perbedaannya sangat besar saat ini. Ada yang mengatakan toleransi bahwa kita dalam beragama bisa saling menyapa, bisa saling mengucapkan selamat. Ada yang mengatakan dalam toleransi tidak keluar dari batas keagamaan. Nah, bagaimana pemerintah menyikapi perbedaan tersebut? Karena yang kita lihat sekarang justru dengan berbeda pandangan terhadap toleransi justru banyak yang berpecah belah. Seperti itu, Pak. Contoh kecilnya saja, ada sebagian organisasi yang membolehkan mengucapkan Selamat Natal. Kemudian ada kalangan yang tidak memperbolehkan. Seperti itu, Pak. Bagaimana pemerintah menyikapi, apakah kita perlu mengikuti pemerintah atau kita kembali pada ideologi Pancasila, atau kita tetap berpegang teguh pada agama yang kita pahami, Pak. Sudah, Mas. Sudah. Di unmute, Mas, kalau sudah. Ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan toleransi seperti itu? Kadang-kadang ada acara Natalan, kita dilarang untuk mengucapkan Selamat Hari Natal. Selamat Hari Nyepi umpamanya. Apakah kita boleh mengatakan ucapan seperti itu? Boleh, tidak apa-apa, Mas. Kita ini Bukan boleh, Pak. Bukan boleh, Pak. Gimana? Maksud saya, bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah kita tetap mengikuti pemerintah atau kita kembali pada ideologi Pancasila, atau kita berpegang teguh pada pemahaman agama kita masing-masing, gitu, Pak? Selaku kita hidup di negara kita ini, di Indonesia khususnya, karena ideologi dasar kita adalah Pancasila, kita kembali kepada Pancasila. Pancasila mengatakan seperti apa? Apakah dalam Pancasila kita dilarang untuk mengatakan hal seperti itu? Yang penting itu kita tidak merubah keyakinan kita. Pancasila ini memberi contoh perbedaan suku, ras, dan agama untuk menjaga satu kesatuan. Saya mengucapkan Hari Natal, Mama. Selamat Hari Natal. Agama saya Islam, Mama. Apakah Islam melarang? Kan tidak. Meskipun orang tersebut berbeda keyakinan. Tidak ada larangan dalam agama kita. Walaupun kita orang Islam mengucapkan Selamat Hari Natal, Selamat Hari Nyepi, itu tidak apa-apa. Yang penting itu kita tidak mengikuti keyakinannya. Karena hanya ucapan. Kita ucapkan selamat kan belum tentu kita ikut. Mari kita kembali kepada ideologi dasar negara kita ini. Selama ideologi Pancasila ini tidak melarang hal seperti itu, karena Pancasila ini menganjurkan kita untuk menjaga toleransi antar sesama umat, ya kita harus lakukan. Lah orang-orang yang melarang, dilarang mengucapkan hal seperti itu kepada orang non-muslim, itu kan tidak paham, tidak tahu seluk beluknya kayak apa. Dia tahunya yang penting ini Islam seperti ini, keras umpamanya, radikal umpamanya. Itu tidak boleh. Agama Allah ini lentur, santun. Jadi Pancasila kaitannya dengan Al-Quran seperti itu. Jadi selama ideologi negara kita Pancasila ini tidak ada larangan, tidak pernah menjelaskan, di dalam butir-butirnya tidak mengatur seperti itu, tidak masalah.
kita selaku warga negara menjaga toleransi itu adalah kewajiban kita. Dan kadang orang Nasrani juga mengucapkan salam kepada orang Islam. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sama seperti itu. Karena mereka paham kita ini hidup di negara Indonesia ini bermacam-macam agama. Bermacam-macam kepercayaan. Yang hidup bersama di dalam satu bangsa ini harus saling menjaga toleransi antar pemeluk agama. Itu Pancasila mengatakan seperti itu. Apakah Islam melarang umpamanya ketika kita mengatakan selamat hari Natal? Apakah pernah ada larangan dalam Islam? Tidak ada, Mas. Hanya paham-paham baru, pahamnya yang radikal itu menganggap itu dilarang, nggak boleh itu. Kita ini Islam. Itu kan seakan-akan memecah persatuan, toleransi akan terpecah kalau kita mengikuti seperti itu. Paham, Mas? Mas Hanafi Putra? Paham. Sudah? Ali ini siapa Ali ini? Sudah, Pak. Yang cewek tidak ada? Ada, Pak, banyak, Pak. Ada banyak. Sabil macam gantok ke Bil. Ya. Terus Banyak Pak yang cari. ya, Mun gantok cari masuk Bil tedung, Bang. sambil di absen ya. Nanti kalau sudah Iya, Pak. tidak daring, nanti siapa ketua kelasnya absennya dibawa kepada saya. Selama saya memberikan mata kuliah. Jadi saya tidak menyimpan absen. Absen saya pasrahkan kepada ketua kelas masing-masing. Nanti waktu kuliah sudah tidak daring, absennya tolong dibawa kepada saya. Jadi selama hadir berapa orang, terus kalau tidak ikut kuliah alasannya apa, itu nanti saya tanyakan. Jadi selama ini saya lihat setiap kuliah ini rata-rata 34. Sedangkan mahasiswa baru Pak, satu HP begitu. Oh begitu. Oh iya. Satu HP 4 orang, 2 orang begitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Iya, betul. Soalnya jika tidak 3 orang pas satu HP dalam satu tempat, itu bising bunyinya itu. Iya. Punya Iya, saya 2 orang pasangan istri saya, Pak. Kiss. Siapa Istri ya? yang Tis mana? meromantis lah. Tis meromantis Yang- sama loh anak. Istri yang mana, Ustaz Hanafi? Itu istri, ada istri lah. Aku ya. Ya nggak apa-apa. nggak Oh, apa-apa. yang kemarin ketemu itu. Yang penting kita mengikuti ketentuan seperti itu. Nanti kalau sudah tidak daring, nanti kita ketemu dalam kelas, absennya saya minta.